Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita happy-happy aja ya Bapak Ibu ya. Senang-senang aja kita ya. Haleluya. Jadi ketika ada masalah, saudara jangan ngedumel, jangan ngeluh ya. Karena apa? Seringkali di balik masalah itu, Tuhan ingin menyatakan kuasa mujizatnya. Iya Bapak Ibu, benar. Iya, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka pernah menyimpang enggak dari jalannya Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena mereka kan ngikuti terus tiang awan dan tiang api kan? Benar enggak Bapak Ibu? Kan ngikuti kan, kecuali kalau mereka nyimpang, enggak ngikuti tiang awan, tiang api. Nah itu baru mungkin ketika ada masalah itu kesalahan mereka. Tapi nyatanya mereka kan ngikuti siang tiang api, malam tiang api, siang tiang awan ya. Ya kan nggak pernah meleset kan. Tapi kenapa mereka tetap menghadapi masalah? Nah itu saudara bisa pertanyakan. Artinya apa? Masalah itu atas seizin Allah. Kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami masalah? Karena lewat masalah itu Allah menunjukkan kuasanya. Seperti apa contohnya? Ada Laut Merah yang menghadang perjalanan mereka. Itu kan masalah kan? Di belakang ada tentara Mesir mengejar. Di depan Laut Merah menghadang. Nah kan udah maju kena mundur kena kan. Tapi lewat masalah itulah Tuhan menunjukkan kuasanya, kemuliaannya, Laut Merah dibelah dua. Kan luar biasa kan. Benar gak Bapak? Benar. Demikian juga terjadi air pahit di Mara. Mara. Saudara ingat kata Mara? Terulang lagi dalam kisah Naomi. Jangan sebut aku Naomi. Naomi artinya apa? Menyenangkan. Iya, sedangkan Mara artinya apa? Pahit. Sebut aku Mara, aku pahit. Kenapa Naomi mengalami kepahitan? Karena dia kehilangan suami dan 2 anaknya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi setiap Alkitab itu ada makna-maknanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi lewat masalah itu, jadi lewat air pahit itu Bapak Ibu, Allah mau rubah menjadi air manis. Terjadi kekeringan, gak ada air. Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu. Sebenarnya bukan air Bapak Ibu, sungai. Kenapa sungai Pak? Bukan air kicrit-kicrit. Saudara bisa bayangkan 2 juta orang keluar dari Mesir. Hanya ngantri air kicrit-kicrit. Berapa lama mereka dapatkan air? Ya kan saudara? Jadi sungai. Kalau sungai apa? Ya tinggal berdiri aja di tepi sungai itu. Mereka tinggal ngambil airnya. Gak perlu ngantri. Saudara lihat itu? Ya luar biasa kan? Jadi lewat masalah-masalah itulah Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, saudara jangan ngeluh. Saudara harus bertanya dalam hati, Tuhan, mujizat apa yang engkau nyatakan di dalam kehidupanku? Karena di balik masalah tadi akan ada mujizat, akan ada kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Nah, iya. Jadi saudara jangan ngeluh masalah ya. Dan saudara perhatikanlah. Ketika ada masalah di dunia, contohnya kelaparan di Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan mengangkat anaknya Yusuf. Ketika terjadi masalah di Babel, apa yang terjadi? Allah mengangkat Daniel dan kawan-kawan. Ketika terjadi masalah Ratu Wasti, muncul Esther. Jadi di mana ada masalah, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Itulah sebabnya bagi orang Kristen, ketika menghadapi masalah, saudara pertanyaannya, Tuhan, mujizat apa yang engkau akan nyatakan di dalam kehidupan? Gitu Bapak Ibu. Jadi lebih positif kita ya ngomongnya ya. Pandangan kepada Allah jadi oh iya gitu. Tapi kita jangan mencari masalah. Tapi ketika masalah datang, saudara jangan khawatir. Amin. Iya, tapi ada golongan yang suka cari masalah, cari perkara. Siapa? Ya, tahulah pengadilan. Cari-cari masalah kan. Karena di balik masalah itu mereka dapat makan. Enggak itu bercanda ya, sorry yang bagian pengadilan. Bercanda. Ya, kita masuk kepada firman Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Saya pingin ice breaking gitu Bapak. Kenapa? Ya itulah. Jadi supaya saudara enggak tegang. Kita nyantai aja. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah tanda akhir zaman yang benar. Judulnya adalah tanda akhir zaman yang benar. Apa judulnya Bapak Ibu? Tanda akhir zaman yang
benar. Ya. Jadi ada tanda akhir zaman yang tidak benar. Ya, kenapa? Lah karena Alkitab itu bisa banyak penafsiran, Bapak Ibu. Bisa banyak penafsiran. Contohnya aja yang gampang. Ada terjadi 10 mujizat di Mesir. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi banyak orang yang berkata itu 10 tulah. Benar nggak? Iya. Jadi artinya hanya hal sepele aja bisa membuat ada penafsiran yang berbeda. Kenapa saya tidak setuju itu adalah 10 tulah, bukan 10 mujizat? Karena 10 tulah itu dalam pandangan orang Mesir. Kalau dalam pandangan orang Israel itu mujizat. Kok bisa beda Pak? Iya ini saya ambil contoh perbandingan ya. Pangeran Diponegoro, saudara sebut itu apa? Pahlawan kan? Pahlawan kan? Coba tanya orang Belanda. Nah, itu teroris itu kan. Jadi tergantung di mana saudara bertanya. Siapa saudara tanya, jawabannya bisa berbeda. Tergantung perspektifnya. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi Pangeran Diponegoro bagi orang Indonesia pasti pahlawan. Tapi bagi orang Belanda itu teroris. Karena mengganggu penjajahan mereka. Hal yang sama juga dengan tulah dan mujizat. 10 tulah bagi orang Mesir karena mereka terganggu. Karena mereka menderita. Karena mereka mengalami banyak masalah. Tapi bagi orang Israel itu mujizat. Karena apa? Karena itu upaya untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara di pihak siapa orang Kristen? Pasti Israel, bukan Mesir kan? Makanya saudara jangan ikut-ikutan menyebut itu tulah. Ya, jadi logikanya jalan gitu loh. Ya oke Bapak Ibu ya, saudara itu jadi hal sepele aja bisa penafsirannya bisa berbeda. Saudara lihat itu tulah dengan mujizat bisa kok bisa beda ya? Gitu Bapak Ibu. Karena ada cerita di baliknya. Oke, hal yang sama juga dengan tanda akhir zaman. Ada juga yang ya nggak gitu tepat lah saya nggak berani berkata saya yang benar ya Bapak Ibu. Tapi ya oke lah saudara aja yang memikir nanti ya. Oke Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena banyak orang menjelaskan tentang akhir zaman itu dari kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu itu bukan singkapan tentang akhir zaman. Bukan. Bukan Bapak. Apa buktinya Pak? Ada dukungan ayat. Coba buka Wahyu 1 ayat 1. Oh ya udah. Ibu Odi lebih cepat dari bayangan Bapak. Kayak komik laki-laki menembak lebih cepat dari tahu aja Pak. Iya dong masa kecil saya berbahagia Bapak Ibu. Suka baca komik. Ya ini Wahyu 1 ayat 1 di depan sudah ada. Saya bacakan buat kita ya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Jadi kita Wahyu ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Bukan Wahyu akhir zaman. Bukan Wahyu tentang antikris. Bukan Wahyu tentang ya banyak hal-hal yang mengerikan selama ini kan. Iya kan. Jelas ini ayat pertama, kalimat pertama lagi. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi pewahyuan tentang Yesus Kristus. Coba buka Bu, King James Version atau New King James. Haleluya. The revelation of Jesus Christ. Nggak tahu saya ini padahal ini ayat pertama. Bapak Ibu dari kita Wahyu. Kok nggak dibaca orang ya? Padahal inilah kuncinya. Supaya apa? Supaya ketika kita baca kitab Wahyu. Kita sudah pakai kacamata Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi benar-benar kuncinya sudah di depan mata. Tapi nggak tahu dilewatkan orang. Gitu. Nah nih Wahyu 1 ayat 1. The revelation of Jesus Christ. Pewahyuan, penyingkapan tentang Yesus Kristus. Tapi nggak tahu gimana. Ini nggak dibaca. Sehingga orang menganggap kita Wahyu penyingkapan tentang akhir zaman. Di mana akhir zamannya? Coba lihat saudara itu. Tuh kan. Pewahyuan tentang Yesus Kristus kan. Ya harusnya apa? Kita Wahyu itu tentang Yesus. Tapi banyak dikhotbahkan tentang akhir zaman. Nggak nyambung jadi. Saudara itu kan luar biasa kan? Tuh. Makanya kita luar biasa hari ini ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Karena kesalahan itulah akibatnya kitab Wahyu menjadi kitab kengerian bagi sebagian orang Kristen. Benar nggak Bapak Ibu?
Kan mereka kan ngeri lihat-lihat kan penghukuman, ada hewan-hewan yang aneh-aneh, penderitaan segala macam, ada segala macam. Tapi orang Kristen perlu khawatir enggak? Enggak. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena segala penderitaan itu berkaitan dengan cawan murka Allah. Ada berapa cawan dituangkan oleh 7 malaikat? Ada 7. 7 cawan murka Allah. Karena cawan murka Allah inilah makanya terjadi kengerian-kengerian tadi. Tapi bagi orang Kristen, mengalami tidak segala kengerian tadi? Tidak. Kenapa? Karena cawan murka Allah tidak lagi ada pada orang Kristen. Kenapa tidak ada, Pak? Apakah Allah kompromi terhadap orang Kristen? Tidak. Tapi karena Tuhan Yesus telah meminum habis semua cawan murka Allah di atas kayu salib. Itulah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemane sebelum Yesus disalibkan. Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya apa? Cawan murka Allah diminum oleh Tuhan Yesus. Kalau kita di dalam Yesus, kita ngalamin enggak lagi cawan murka Allah? Ya enggak dong. Orang udah diminum habis oleh Tuhan Yesus. Setelah itu, tapi di luar Yesus, siapa meminum cawan murka Allah bagi mereka? Enggak ada. Itulah sebabnya kitab Wahyu, segala kengerian tadi tidak dialami oleh orang Kristen, tapi dialami oleh orang yang tidak percaya Yesus. Jelas Bapak Ibu? Makanya kitab Wahyu bukan lagi kitab kengerian bagi orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Tapi karena salah penafsiran, banyak orang mengkhotbahkan tentang kitab Wahyu, tentang akhir zaman, tentang penghukuman, tentang penghakiman. Akibatnya apa? Kitab Wahyu menjadi kitab kengerian. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya pakai kacamata Tuhan Yesus, maka segala kengerian tadi tidak kita alami karena kita tahu cawan murka Allah semuanya telah diminum habis oleh Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu sejauh ini? Amin. Nah gitu. Oh gitu Pak. Iya. Keren ya. Keren. Luar biasa ya. Lalu bagaimana Pak? Nah gitu. Oh ya, ada satu ayat lagi bahwa kita orang Kristen bebas dari murka Allah. Itu ditegaskan lagi oleh surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma 8 ayat 1. Coba kita buka di depan. Oh belum ada. Ibu Odi belum lebih cepat dari bayangan. Iya. Iya Bu, tenang Bu, tenang. Tadi Pak Beran udah ngecek kamera ya? Ya, oke. Roma 8 ayat 1, nih. Ini kita baca sama-sama ya. Karena ayat ini berlaku bagi kita. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada dalam Kristus Yesus? Amin. Maka ayat ini berlaku bagi kita. Tidak ada penghukuman lagi. Amin. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena kita tidak lagi mengalami penghakiman. Kenapa kita tidak mengalami penghakiman? Karena segala murka Allah telah diminum habis oleh Yesus. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi rentetannya ada gitu ya. Jadi oh gitu toh Pak. Jadi masuk akal gitu ya Bapak Ibu ya. Mantap ya. Firman tadi mantap ya. Jadi orang Kristen itu orang yang pintar ya. Bahkan orang Israel yang dikatakan orang paling pintar di dunia kalah juga sama orang Kristen. Buktinya mereka menolak Yesus. Jadi mereka nggak tahu bahwa Yesus itu adalah hal yang luar biasa kan. Iya kan? Iya, itulah sebabnya karena penolakan mereka atas Tuhan Yesus. Saudara tahu akibatnya selama berabad-abad orang Yahudi, orang yang paling menderita di dunia. Enggak ada bangsa di dunia ini yang semenderita bangsa Yahudi. Benar Bapak. Sampai sekarang perang. Benar gak Bapak? Sampai sekarang ada perang. Jadi mereka gak pernah tenang. Lah kita kan enggak. Tahun 45 yang perang kan, selesai kan. Kemerdekaan Indonesia kan 17 Agustus 45 kan. Tapi setelah itu ada perang lagi gak? Enggak. Jadi kita tenang. Lah mereka terus deg-degan. Dikepung oleh negara-negara yang membenci mereka. Jadi gak pernah tenang kan? Enggak. Dan saudara tahu ketika mereka di Eropa itu juga bukan tenang. Mereka teraniaya pada masa Hitler. Yang kumisnya kayak 11 gitu Bapak Ibu. 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. 6 juta. Banyak sekali tuh. Itu 1/4 dari populasi orang Yahudi pada saat itu. Kan banyak sekali tuh. Mana ada bangsa di dunia ini yang semenderita? Enggak ada. Di Spanyol mereka
dianiaya juga, diusir dan dianiaya, bukan diusirnya lemah lembut. Silakan pergi ya, silakan kembali ke negara kamu, nggak ada gitu. Dianiaya, dan lewat aniaya itu mereka kabur kembali ke Israel. Hanya di Israel lah mereka mengalami ketenangan, karena juga itu adalah tanah perjanjian Allah bagi mereka. Itulah sebabnya sejak puncak penderitaan mereka di Nazi, pada zaman Nazi, maka bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Amin. Iya. Jadi gitu. Jadi orang Indonesia ya tenang kan? Nggak ada menderita kan? Nggak ada perang-perangan kan? Nggak ada. Jadi saudara mengucap syukur, kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang berdoa untuk Indonesia. Maka Indonesia walaupun rawan konflik. Kenapa rawan konflik? Ya pulaunya aja ribuan. Suku bangsanya ribuan. Agamanya aja banyak. Saudara, itu potensi konflik. Di negara yang lain agamanya sama tapi perang terus. Lah iya dong, perang terus kan. Suku bangsanya juga sejenis, sama, tapi perang juga. Lah kita rawan sekali. Suku bangsanya banyak. Iya kan? Agamanya banyak. Jadi konflik itu rawan. Tapi puji Tuhan, karena doa-doa orang benar, orang Kristen, maka Indonesia walaupun rawan, tapi tetap aman. Nah, itu kan luar biasa kan? Iya, padahal Indonesia itu paling ini. Bahkan juga dari posisi geografisnya juga rawan. Kenapa? Strategis. Di antara dua benua, di antara dua samudra, di Khatulistiwa, itu kan rawan Bapak Ibu. Jadi incaran banyak bangsa. Benar enggak? Iya. Jadi luar biasa Indonesia ini ya. Walaupun potensi konfliknya besar, tapi puji Tuhan menjadi negara yang aman. Ah kan? Luar biasa. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi ya dijamin bahwa orang Kristen yang di dalam Kristus itu bebas hukuman, artinya bebas penghakiman, artinya tidak ada lagi murka Allah bagi hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah meminum cawan murka Allah gantikan kita. Amin. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada alasan yang benar dari Allah. Bukan asal-asal, umatku aku ampuni. Enggak, tapi ada cara yang benar. Yesus menggantikan kita. Amin. Itu dia. Luar biasa ya. Jadi kitab Wahyu itu adalah kitab rangkuman. Jadi kalau saudara lihat dari Kejadian sampai Yudas itu dirangkum dalam kitab Wahyu. Tapi rangkumannya unik. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu kitab simbol. Banyak simbol-simbolnya Bapak Ibu. Contohnya simbol. Saudara perhatikan ya. Wahyu itu kitab simbol. Contoh. Di situ ada disebut banyak angka 7. Angka 7 banyak disebut. Ada 7 gereja. Ya kan? Ya kan? Ada Efesus, Smyrna segala macam kan. Sampai terakhir Laodikia. Lalu ada 7 kaki dian. Nah, saudara harus curiga. Kok ada 7 ya? 7 gereja, 7 kaki dian. Ada 7 mata. Ada 7 tanduk. Ada anak domba yang baru disembelih. Kan Bapak Ibu? Itu simbol. Anak domba di tata Allah itu simbol. Kenapa? Kalau beneran domba di tata Allah bersuara mbek-mbek nanti di situ. Iya kan? Itu simbol bahwa itu adalah simbol dari Tuhan Yesus yang baru disalibkan. Jadi kitab Wahyu itu kitab simbol. Makanya nggak boleh dibaca secara hurufiah. Dan itu juga adalah rangkuman dari seluruh Alkitab. Makanya kitab Wahyu harus dibaca terakhir. Jangan yang pertama-tama. Kalau dibaca pertama kali, itu menjadi bingung orang. Ini apa sih maksudnya? Apa sih kamsudnya? Tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Itu kata Ebit GAD. Tahu aja Pak Pendeta. Oh iya itu penyanyi lawas itu Bapak Ibu ya. Kalau seumuran saya itu tahu. Tapi kalau saudara mungkin yang lahir tahun berapa gitu, itu nggak ngerti lagi ya. Ya lanjut Bapak Ibu. Jadi itu ya. Jadi kitab Wahyu itu kitab rangkuman. Itu terbukti juga ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Itu juga diulang dalam kitab Wahyu. Iya. Kan di atas kayu salib dalam Yohanes dikatakan Yesus berkata sudah selesai kan? Iya kan? Iya, itu diulang dari kitab Wahyu. Masa sih Pak? Iya, cuma ucapannya agak beda. Nggak tahu saya penerjemahnya kenapa tidak menyamakan dengan ucapan Yesus di atas kayu salib. Coba buka Wahyu 16 ayat 17.
Nah, pokoknya saudara ingat ya, ucapan Tuhan Yesus itu Yohanes 19 ayat 30. Nanti diulang dalam kitab Wahyu 16 ayat 17. Dalam kitab Yohanes itu dikatakan sudah selesai. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan sudah terlaksana. Coba Bu, blok sudah terlaksananya Bu. Saudara itu? Jadi ucapan Tuhan Yesus sudah selesai, itu diulang lagi. Cuma kalimatnya agak beda. Sudah terlaksana. Nggak tahu saya kenapa penterjemahnya membedakan. Disamain aja supaya orang langsung ngerti. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Saudara itu? Nah, kan cakep Alkitab kita kan. Iya kan? Iya kan? Jadi kitab Wahyu itu ditaruh terakhir supaya dibaca terakhir karena itu adalah rangkuman. Kalau dulu saya buat skripsi, tesis dan disertasi, rangkumannya justru di depan. Nggak tahu mungkin karena dosennya malas, jadi nggak dia baca semuanya, baca saja rangkumannya. Saya juga suka dulu baca skripsi orang itu, saya nggak baca semuanya. Saya paling baca cuma 2 hal. 1, rangkuman. Yang kedua adalah pendahuluan. Karena pendahuluan yang benar, kalau saudara baca, saudara bisa ngerti isi dari seluruh tesis, skripsi atau disertasi. Iya, karena di dalam pendahuluan itulah tergambar apa sih masalahnya, bagaimana sih mengerjakannya. Gitu Bapak Ibu. Pendahuluan yang benar itu isinya. Makanya kalau pendahuluan yang benar, saudara baca aja pendahuluan yang benar, maka saudara bisa tahu isi skripsi itu, tahu isi disertasi itu, tahu isi tesis itu. Gampang ya? Gampang kan? Gampang. Apalagi kalau dosen-dosen penguji yang sudah pengalaman, nggak perlu dia baca tetek bengek seluruh detail. Cukup baca rangkumannya aja, cukup baca pendahuluannya, dia udah ngerti isi seluruh tesis itu. Udah ngerti. Nah gitu Bapak. Gitu Pak. Iya, canggih ya. Itu rahasia aja Bapak Ibu. Kok ngerti Pak? Ya ngerti lah, udah kapalan, udah S1, S2, S3 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah ngelewatin itu, jadi udah pengalaman. Saudara juga sudah S3 loh. Benar? Masa sih Pak? Iya, udah lulus SD, SMP, SMA. Ya sekarang kita masuk kepada ini ya. Itu pendahuluannya itu agak-agak ini. Itulah Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang akhir zaman. Lalu Pak, kalau bukan kitab Wahyu, kitab apa yang harus dibaca Pak untuk mengerti tentang akhir zaman? Ya baca aja Injil ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan jawaban Yesus, ya pasti benar. Mana mungkin Yesus salah? Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Iya gampang kan? Kan ada dalam Injil itu ada dialog tentang Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertanya, kapan hal ini akan terjadi? Kapan akan ini semua berakhir? Benar gak Bapak? Itu kan akhir zaman. Lihat jawaban Yesus, itu pasti benar. Kenapa? Mana mungkin Yesus salah? Sama seperti juga dengan baptisan. Baptisan kan banyak versi kan? Ada baptisan selam, ada baptisan percik, ada baptisan bendera. Yang mana benar Pak? Lah lihat aja baptisan Tuhan Yesus. Nggak mungkin Tuhan Yesus dibaptis secara salah. Gampang kan? Gampang dong. Mana mungkin Yesus dibaptis secara salah? Benar nggak Bapak? Lah iya dong. Jadi saudara nggak usah bingung. Lihat aja Tuhan Yesus. Gampang kan? Gitu aja kok repot. Iya dong. Kan Tuhan Yesus nggak mungkin dibaptis secara salah kan? Iya, makanya ketika banyak baptisan, versi baptisan, bagaimana kita tahu yang benar? Lihat aja baptisan Tuhan Yesus. Hal yang sama juga dengan tentang akhir zaman. Yang mana yang benar Pak? Iya, kalau bukan kitab Wahyu, yang mana yang benar? Lihat aja jawaban Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bertanya tentang akhir zaman. Gampang kan? Iya gampang juga. Iya benar. Iya kan? Iya. Oke, kita masuk. Ini sebenarnya bacaannya agak panjang Bapak Ibu. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14 ya. Tapi nggak perlu kita baca semuanya, kita menghemat waktu aja ya. Yang penting saya tunjukkan poin-poinnya. Jadi bahwa Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14 ini adalah jawaban Tuhan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Karena itu pasti benar. Saya baca aja.
ayat awal-awalnya ya untuk kita tahu bahwa ini tentang akhir zaman ya. Tapi nggak saya baca semua. Oke, saya baca dulu ya mulai ayat 3 ya. Matius 24 ayat 3 sampai seterusnya. Sampai nanti saya bisa menyimpulkan bahwa ini ucapan Tuhan Yesus tentang akhir zaman baru kita stop ya. Jadi nggak perlu baca semua. Nih saya bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Artinya apa? Pertanyaan murid ini tentang akhir zaman. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Iya kan? Nih ayat 4-nya jawab Yesus. Jadi jawaban Yesus ini. Kalau jawaban Yesus pasti benar. Ya nggak Bapak Ibu? Lah iya. Jadi nggak perlu nyari kemana-mana. Lihat aja pertanyaan murid-murid. Lihat aja jawaban Yesus. Selesai. Oke. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda akhir zaman yang pertama adanya penyesatan. Tuh kan? Gampang kan? Gampang kan? Iya. Jadi tanda akhir zaman adanya penyesatan. Makanya hari ini kita lihat banyak penyesatan-penyesatan. Dan itu sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus. Oh gitu toh Pak. Jadi jelas ya. Jadi nggak perlu gimana-gimana gitu. Bingung carinya ya. Oke. Jadi penyesatan. Ya oke Bapak Ibu ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda pertama yang disebutkan Tuhan Yesus adalah adanya penyesatan. Dan terbukti sekarang terjadi banyak penyesatan-penyesatan sehingga banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Lalu tanda berikutnya. Jadi kita sesuai dengan jawaban Yesus ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti benar. Bukannya saya merasa hebat. Enggak. Lihat aja jawaban Yesus. Itu aja acuan kita. Ya enggak. Karena apa? Yesus tidak mungkin salah. Simpel ya. Simpel kan? Iya. Ayat Matius 24 ayat 6. Enggak perlu saya baca. Saya langsung sebutkan aja. Jadi tanda berikutnya adalah deru perang, kelaparan dan gempa bumi. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, tapi lihat perkataan Yesus. Walau ada perang, tetapi Tuhan Yesus berkata, itu belum kesudahannya. Jadi perang-perang ini yang sekarang saudara lihat, ada perang Rusia, ada perang Israel, ada perang dagang, ada perang tarif. Itu belum kesudahannya. Makanya orang jangan menyimpulkan ini akan ada perang dunia ketiga. Enggak. Karena kalau perang dunia ketiga terjadi, dunia ini habis. Karena apa? Sekarang banyak negara sudah punya senjata nuklir. Dan saudara tahu senjata nuklir yang ada di dunia, khususnya Amerika dan Rusia saja, itu bisa memusnahkan dunia sampai berkali-kali. Jadi sekali aja udah habis dunia Bapak Ibu. Apalagi seluruh stok senjata nuklirnya itu ditembakkan. Wah habis dunia berkali-kali itu kan. Luar biasa kan. Jadi perang dunia itu gak akan mungkin terjadi. Karena kalau terjadi habis dunia ini. Amin Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus berkata itu belum kesudahannya. Artinya itu nggak akan terjadi. Jadi saudara nggak perlu khawatir apapun kata dunia, kata tokoh-tokoh, kata pengamat-pengamat. Ya mereka itu hikmat dunia lah terserah. Tapi hikmat dunia itu terbatas. Kita harus percaya ucapan Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Kan saudara kan dengarkan. Iya kan? Apa kata pengamat kan? Iya kan, katanya oh ini tanda-tanda kita akan memasuki perang dunia ketiga segala macam. Otaknya mereka itu terbatas, kecil kan? Ada enggak otak sebesar lemari? Enggak ada kan? Enggak ada. Kecil kan? Otak kan kecil kan? Ya artinya kemampuannya terbatas kan? Enggak bisa melihat ke depan kan? Ya boro-boro ngelihat ke depan jauh. Terjadinya perang dunia. Coba tanya aja, besok akan terjadi apa? Itu aja mereka nggak tahu. Hal sepele aja, besok akan terjadi apa? Mereka nggak bisa tahu. Iya nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Hal sepele aja, besok akan terjadi apa? Nggak tahu. Apalagi meramalkan tentang perang dunia ketiga. Apalagi meramalkan tentang akhir zaman.
Ya mana mungkin otak yang kecil gitu bisa meramalkan tentang ke depan. Besok aja mereka nggak tahu apa yang terjadi. Lah, harus sepele banget kan? Bener nggak boy? Lah besok aja coba tanya, apa yang terjadi besok? Mereka nggak tahu. Ah iya, iya harus sepele aja, gampang ngetesnya kan? Iya besok terjadi apa ya? Iya nggak boy? Makanya jangan percaya ucapan ahli-ahli itu. Percaya saja kepada firman Tuhan. Iya. Langit dan bumi saja bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu kan? Iya kan? Iya, karena itu percaya saja firman Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, itu belum kesudahannya, ya udah percaya aja. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi sudah terjadi banyak perang. Banyak kan perang kan? Perang-perang kecil sudah terjadi, banyak. Bahkan sudah terjadi perang dunia pertama, sudah. Perang dunia kedua, sudah. Ya Bapak Ibu ya. Walaupun memakan banyak jutaan jiwa, tapi tidak sampai memusnahkan seluruh manusia ya. Ya, haleluya Bapak Ibu. Ya, haleluya. Jadi kenapa terjadi dampak kelaparan Bapak? Lah iya, karena fokus orang perang. Ketika terjadi perang, maka mereka tidak lagi memikirkan tanaman, tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Benar nggak Bapak? Fokus semuanya untuk perang. Semua alat-alat industri fokusnya untuk buat senjata. Iya Bapak, itulah sebabnya ketika negara perang, pasti rakyatnya kelaparan, pasti rakyatnya miskin. Kenapa? Karena fokus negara itu kepada alat perang, biaya perang. Bukan lagi tentang biaya produksi, bukan lagi tentang menanam, bercocok tanam. Ya terjadi kelaparan lah. Benar nggak Bapak? Ya logis saja itu. Benar ya Bapak Ibu ya, logis kan? Coba saudara lihat ya negara-negara yang perang. Coba lihat ekonomi negara, kocar-kacir kan? Kenapa fokusnya perang? Bukan lagi kesejahteraan penduduknya. Iya kan? Iya, pasti terjadi kelaparan. Ya itu Bapak Ibu. Oke, jadi masuk akal ya. Ya, bahkan juga terjadi gempa bumi juga terjadi. Wow, luar biasa kan kemarin kan di Aceh. Ya beberapa tahun yang lalu kan sampai ratusan ribu orang mati. Luar biasa itu. Ya. Tapi lihat ini ucapan Tuhan Yesus. Lihat ucapan Tuhan. Ini saudara harus perhatikan. Ucapan Tuhan Yesus, itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Jadi segala pergolakan dunia tadi, perang-perang tadi, itu membawa kepada zaman baru. Maksudnya apa Pak? Iya, saudara perhatikan aja sejarah dunia. Setelah perang dunia pertama, siapa berkuasa? Umumnya Inggris. Dia jajahannya banyak. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak jajahannya. Makanya bahasa internasional bahasa Inggris. Karena jajahannya banyak. Jadi pengikutnya banyak. Coba dulu Belanda paling banyak menjajah. Bisa bahasa internasionalnya bahasa Belanda. Iya enggak? Iya. Tapi luar biasa Inggris itu ya. Luar biasa di mana Pak? Walaupun mereka negara penjajah, tapi negara yang dijajah senang. Senang. Apa buktinya negara yang dijajah senang? Buktinya sampai sekarang mereka buat negara jajahan Inggris, Commonwealth. Jadi mereka bangga dijajah Inggris. Iya, negara Commonwealth itu negara mantan jajahan Inggris. Jadi dijajah tapi senang. Luar biasa ya. Kenapa? Karena Inggris itu ya rada manusiawi kali penjajahannya. Memindahkan industri ke negara jajahannya. Membuat negara jajahannya itu berbahasa Inggris. Ah kan jadi mereka senang kan. Coba negara Singapura. Iya bahasa Inggris. India bahasa Inggris. Iya kan. Iya jadi negara-negara jajahan bahasa Inggris. Lepas bahasa internasional bahasa Inggris. Senang mereka. Iya kan? Juga industri dipindahkan dari Inggris. Karena pada saat itu terjadi revolusi industri. Inggris itu polusi banget. Maka industrinya dipindahkan ke negara-negara jajahannya. Tapi negara jajahannya jadi senang karena maju. Kalau negara yang lain, penjajah lain benar-benar menguras negara jajahannya. Makanya bete terus. Ada nggak negara persemakmuran bekas jajahan Belanda? Nggak ada kan? Jajahan Spanyol nggak ada kan, jajahannya Perancis nggak ada kan, karena diperas semua. Tapi Inggris, mantap, mereka bangga jadi negara Commonwealth. Benar nggak Bapak? Iya,
berarti ini bagus juga ini orang. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Jadi Perang Dunia Pertama itu membawa Inggris menjadi penguasa dunia ya. Benar Bapak Ibu. Tapi setelah Perang Dunia Kedua berubah. Bukan lagi Inggris. Malah Inggris hampir dicaplok, hampir dijajah oleh Jerman. Muncul penguasa baru. Siapa? Amerika. Itulah sebabnya sejak Perang Dunia Kedua Amerika yang berkuasa. Bahkan dolar Amerika sampai sekarang masih berkuasa. Benar gak Bapak? Lah iya. Jadi ketika terjadi perang-perang tadi, terjadi perubahan tata dunia. Dunia berubah. Penguasa dunia berubah. Perang Dunia Pertama itu mungkin Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua itu Amerika. Nggak tahu nanti muncul Cina kali. Sekarang tanda-tandanya sudah ada. Iya enggak? Jadi perubahan tatanan dunia sesuai Alkitab. Sekarang iya, Cina mantap banget sekarang Bapak Ibu. Benar. Iya, saya berapa tahun yang lalu pernah datang ke Amerika. San Francisco itu bagus banget Bapak Ibu. Tapi sekarang jelek banget. Kenapa? Banyak homeless. Jadi pengangguran-pengangguran, yang orang yang pengemis-pengemis itu ada di emperan toko. Emperan toko di situ nggak ada toilet Bapak Ibu. Ya buang air di situ. Buang air besar, buang air kecil. Makanya bau banget. Ya kalau bau gitu mana mungkin orang datang ke toko itu. Jadi saudara bisa bayangkan. Jadi Amerika sekarang lagi slow down. Saudara itu, iya jadi banyak pengemis-pengemis. Pengemisnya nggak dibersihkan oleh pemerintah. Dibiarin aja, ya tokonya jadi kotor. Benar Bapak Ibu, iya kan? Iya makanya sekarang sedangkan kalau saudara pergi ke Cina, woi mantap banget sekarang. Iya, negaranya maju. Sekarang bahkan negara Kanada saja, istri saya kemarin bulan yang lalu ke Kanada ngelihat anak wisuda, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Anak saya lulusan terbaik di Kanada. Bukan sekedar cum laude, tapi summa cum laude. Itu tertinggi Bapak Ibu, nilainya A semua. Oke Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Cuma ya itulah, harus banyak didoakan. Kok anak pintar didoakan Pak? Iya. Karena apa? Saudara jangan terlalu silau dengan kepintaran. Karena kalau orang pintar cenderung gak bisa kerja sama, teamwork. Karena apa? Mereka nganggap teman-temannya lamban. Lamban, gak sesuai dengan kecepatannya dia. Gak sesuai dengan kepintarannya dia. Itulah sebabnya orang yang sangat pintar cenderung gak bisa kerja di perusahaan. Karena kalau kerja di perusahaan itu manajemen, harus teamwork. Dia itu kalau posisi manajer artinya mengatur banyak orang. Harusnya percaya kepada banyak orang. Tapi kalau sangat pintar orangnya nggak bisa memanage. Kenapa? Mereka nggak percaya kepada orang-orang. Dia itu nggak bisa jadi direktur juga. Karena direktur itu harus memanage banyak manajer di bawahnya. Benar nggak? Jadi biasanya orang paling pintar itu sangat pintar kerjanya sendiri. Kayak apa? Kayak penasihat, konsultan. Kayak apa? Research. Jadi sendiri. Nah, makanya harus banyak didoakan gitu supaya apa? Dia bisa mengandalkan orang lain, bisa percaya kepada orang lain sehingga dia bisa menduduki posisi di perusahaan. Karena kalau posisi di perusahaan itu harus memanage orang, harus percaya kepada orang lain. Terus lihat itu, oh iya juga ya Pak. Iya. Jadi orang itu harus tengah-tengah baru nyaman. Enggak terlalu pintar, enggak terlalu bodoh. Kalau terlalu bodoh juga beban. Bener gak Pak? Kalau terlalu bodoh kan beban. Bener gak? Lah iya beban. Beban kan. Tapi kalau terlalu pintar juga ya repot juga. Gak bisa kerja sama orang lain. Dan itu lihat tanda-tandanya pada anak saya. Ketika ada kerja teamwork. Dia gak kerja sama teman-temannya. Dia kerjakan sendiri. Selesai nama temannya dia cantumkan. Jadi dia sendiri yang kerja. Kenapa? Karena kalau orang terlalu pintar gak bisa kerja sama. Karena dia melihat teman-teman itu terlalu lamban, terlalu bodoh gitu loh Bapak Ibu. Saudara lihat itu, jadi ada negatifnya juga kalau terlalu pinter ya. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi orang itu harus tengah-tengah, baru nyaman. Jadi kalau dia nggak terlalu pinter, tengah-tengah, maka dia bisa mengandalkan orang lain, bisa percaya kepada orang lain, bisa dia jadi manajer, mengatur orang lain. Tapi kalau dia terlalu pinter, dia nggak percaya orang lain.
Iya Bapak Ibu, karena apa? Lamban banget itu orang, bodoh banget itu orang, kok gitu aja nggak ngerti. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan. Saudara paham ya maksud saya ya? Iya kan? Nah iya, makanya ya yang tengah-tengah itu sebenarnya yang bagus. Jangan terlalu bodoh, jangan juga terlalu pintar gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya, oh iya gitu tuh Pak. Iya, iya. Oke, Bapak. Ya itu, ya gitu kira-kira. Nah, jadi tanda kedua adalah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman ya Bapak Ibu. Ada banyak perang, gempa bumi segala macam. Tapi itu belum kesudahannya, tapi hanya membuat adanya zaman baru. Seperti setelah Perang Dunia Pertama, Inggris berkuasa. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika yang berkuasa. Nah, nggak tahu sekarang mungkin Cina yang berkuasa sebentar lagi. Iya kan? Iya mungkin. Ini kemungkinan. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu masa depan kan. Otak saya kecil Bapak. Makanya jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu. Nah, lalu kapan kira-kira terjadi kesudahannya itu? Nah, itu dikatakan di dalam Matius 24 ayat 14. Coba. Ini kalau ini kita baca ya. Matius 24 ayat 14. Cuma satu ini aja ya. Sudah siap? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tiba kesudahannya atau akhir zaman terjadi pada saat kapan? Injil diberitakan ke seluruh dunia. Pertanyaan berikutnya. Kenapa ini menjadi tanda akhir zaman Pak? Lah iya dong. Saudara bisa ngejar lagi Bapak Ibu. Kenapa Injil diberitakan ke seluruh dunia menjadi tanda akhir zaman Pak? Karena pada akhir zaman semua dimusnahkan Tuhan. Langit baru, bumi baru, habis semuanya. Makanya Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Agar tidak ada nanti orang yang protes. Aku belum mendengar Injil Tuhan. Kenapa aku harus mengalami kemusnahan ini? Jadi ketika seluruh dunia telah mendengar Injil. Maka tidak ada lagi protes-protes seperti ini. Kamu kan sudah mendengar Injil kerajaan surga. Kamu tidak percaya. Maka kamu memang pantas untuk binasa. Benar Bapak Ibu? Jadi itu. Jadi saudara bisa tahu. Oh, tanda akhir zaman setelah Injil diberitakan seluruh dunia. Sehingga saat kemusnahan terjadi. Tidak ada orang yang protes. Aku belum mendengar Injil kerajaan surga. Paham Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Nah itu. Jadi Allah itu Allah yang adil. Jadi seluruh dunia harus mendengar dulu. Supaya mereka bisa memutuskan percaya Yesus untuk diselamatkan. Atau tidak percaya Yesus binasa. Adil ya Allah ya. Adil kan? Mantap kan? Mantap. Jadi tanda akhir zaman itu setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Oh iya masuk akal juga sih Pak. Karena pada akhir zaman kan terjadi kebinasaan seluruh dunia. Nah iya. Jadi setelah Injil diberitakan maka orang bisa memilih. Percaya Yesus diselamatkan atau menolak Yesus binasa. Jadi adil ya. Allah itu adil kan? Lah iya. Jadi gak ada lagi yang suara-suara protes. Loh aku belum mendengar. Siapa bilang? Benar Bapak? Iya gitu. Dan rupanya Tuhan mempercepat proses penginjilan di seluruh dunia. Dan itulah lewat terjadinya wabah COVID. Kok bisa Pak? Lewat wabah COVID. Injil semakin cepat diberitakan seluruh dunia. Iya, karena lewat wabah COVID, maka orang didorong untuk online. Didorong untuk medsos. Dan lewat medsos itulah, maka berita Injil tidak lagi dibatasi oleh tatapan muka, tapi dengan online. Maka seluruh dunia bisa dijangkau dengan cepat. Terus lihat sekarang, banyak penginjilan lewat TikTok. Banyak penginjilan lewat YouTube. Banyak penginjilan lewat IG. Benar enggak? Itu kan mempercepat. Kalau dulu penginjilan, ya harus masuk hutan. Harus masuk kampung. Harus segala macam. Benar enggak Bapak? Lah iya sekarang enggak. Online juga bisa. Bahkan orang-orang yang sembunyi-sembunyi juga percaya Yesus bisa. Dia tinggal buka handphone. Di toilet dia bisa dengar khotbah. Benar enggak Bapak? Lah iya.
nggak harus datang ke gereja dengarkan Injil, benar nggak? Lah iya. Jadi artinya apa? Allah mempercepat berita Injil kerajaan surga. Tidak lagi dibatasi oleh harus tatapan muka. Enggak. Jadi apa artinya nih? Kayaknya tanda-tanda zaman udah dekat. Karena apa? Allah sudah mempercepat berita Injil kerajaan surga ke seluruh dunia. Iya kan? Iya. Jadi sekarang itu Injil itu gampang diberitakan kan? Iya, sama seperti kita lah. Saudara, kira-kira kita kan sedikit kan? Tapi saudara tahu, dari YouTube bisa ratusan orang mendengar. Benar Bapak? Iya, khotbah ini bisa ratusan orang mendengar. Iya, artinya apa? Ya nggak dibatasi lagi oleh dinding gereja. Benar nggak Bapak? Iya, bisa ribuan orang mendengar. Jadi apa? Jadi berita Injil itu tersebar cepat banget. Dan lewat penyebaran inilah maka akhir zaman semakin dekat. Karena setelah dunia mendengar berita tentang Injil, di saat itulah akhir zaman akan datang. Kita lihat itu. Nah, jadi luar biasa Tuhan kita ya. Karena itulah bagi kita hari ini, orang Kristen wajib, pendeta wajib mengerti tentang medsos. Ya, jangan hanya medsos diisi tentang ya cuma cerita-cerita tentang diri sendiri. Ya, selfie atau apa yang dia makan, apa yang dia minum, perjalanannya ke luar negeri, kemana-mana. Isilah berita tentang Injil kerajaan surga. Isilah tentang ayat-ayat, isilah tentang firman Tuhan. Agar apa? Agar berita Injil kerajaan surga semakin tersebar ke seluruh dunia. Dan lewat tindakan kita itulah akhir zaman bisa dipercepat. Karena tanda akhir zaman adalah setelah Injil kerajaan surga tersebar ke seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita.